Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, welcome with Miss Lilis. Anak-anak, how are you today? Gimana nih, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, kita ketemu lagi sama Miss Lilis di English class ya. On Tuesday, August 13, 2020. Yeay, udah bulan Agustus lagi ya, di Independence Day ya. Ini mudah-mudahan bulan bulan Agustus ini bulan kemerdekaan, semangat berjuang para pahlawan untuk merebut kemerdekaan sehingga kita hari ini kita belajar dengan bebas. Kita belajar dengan tanpa ada ada apa sih tembakan atau tanpa ada gangguan dari siapapun. Cuma satu gangguannya, apa? Diri kita sendiri ya. So today, hari ini, yuk kita sama-sama berjuang untuk melawan dimensi pembelajaran yang sekarang ini. Bukan hanya kita, seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan ya, mengalami hal seperti ini. Jadi hal-hal yang merasa kita terbebani, kita merasa belum merdeka, hempaskan semuanya ya, sedikit demi sedikit. Kalau ada kesulitan, pasti ada jalan keluar. Bertanya ya, itu kuncinya. Oke? Hari ini kita mulai pembelajaran. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Lilis sudah membuat pembelajaran dan step by step yang akan dikerjakan selama pembelajaran bahasa Inggris. Ya, ini Miss Lilis buat untuk 2 pekan ke depan. Kenapa Miss Lilis dibuat sekarang? Karena pekan depan libur lagi. Nih kelas kita keganggu lagi, ya. 2 minggu yang lalu kita keganggu, sekarang 2 minggu yang akan datang kita ganggu. Makanya hari ini Miss Lilis membuat 2 pembelajaran yang disatukan. Harapan besarnya lesson 1 selesai ya untuk 2 minggu ke depan ya. Oke, kita lihat runutannya seperti apa di slide berikut. Check it out. What is the material needed for this class? Ya, apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan Miss Lilis? Apa tuh yang harus dibutuhkan? Miss Lilis sudah meramu 4 item yang harus dan anak-anak wajib ada. Ya, kenapa harus? Ya memang kalau nggak ada pendampingnya, kalau ada pendukungnya kita bingung. Sudah mau virtual, nggak ada pendukung pembelajarannya, bingung ya. Miss Lilis hari ini berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran sama anak-anak ya, memberikan arahan kepada anak-anak. Apa salah satunya? Itu untuk membantu anak-anak bisa mengerjakan pembelajaran virtual seperti ini ya. Apa katanya? Oke, you should have, harus punya ya, English book, buku bahasa Inggrisnya ya, harus punya buku bahasa Inggrisnya ya, seperti itu. Kemudian you should download e-book reader, harus mendownload ya. Untuk apa? Untuk anak-anak nanti di page on page-nya ada materi yang harus di-scan nih. Apa pendukungnya? Apa penyambungnya? Yaitu apa? E-book reader ya. Ini wajib ada. Kemudian you should join virtual English classroom. Ya, harus join virtual English classroom karena informasi yang akan bisa disampaikan
all out, semuanya ada di virtual classroom. Kecuali mungkin nanti tahap-tahap tertentu mungkin kita kita place ke WhatsApp, ya. Okay, the fourth is, nah ini tools for study. Ini tools yang harus anak-anak punya. Kenapa misalnya harus ada ruler, scissor, kemudian pen drawing pen, kemudian paper. Ini apa? Karena kelas 6 itu bukan hanya memahami sebuah materi, bukan hanya paham kegiatan pembelajaran, tapi harus dipraktekkan, harus ada bukti. Mungkin sebutnya ini bukan hanya kelas 6 aja, semua jenjang kelas, ya. Tapi untuk kelas 6 sekarang karena berpacu pada pengalaman yang tahun kemarin, harus ada portofolio yang dikumpulkan, ya. Makanya ini sebagai bahan anak-anak nanti hasil pembelajaran bahasa Inggrisnya kapan, nanti ada saatnya, ya. Di buku yang kita pakai sekarang ada kok untuk kasta karyanya, ya. Oke, next. And now, what the lesson for this day? Apa kata pembelajaran hari ini? Ya, the title of lesson 1 is I had a great holiday. Ya, what does it mean? Apa artinya? Ya, ini ada kata I had a great holiday. Dan ini nih, lihat nih, capture nih. Nah, ini nih. Ini gambarnya. Di sini terlihat sebuah keluarga, ya, yang berdiri di depan gedung museum. Buat apa? Ya, dia holiday. Ini menghabiskan holiday dengan apa? Dengan mengunjungi, ya, mengunjungi. Kita lihat ada 4 question, ya. Whose family is it? Ya, siapakah keluarga ini? Karena di sini gak ada namanya, boleh anak-anak menyebutkan keluarga siapa. Tapi biasanya ini keluarga Danu nih kalau untuk bahasa Inggris, ya. Oke, kemudian where are they? Di manakah mereka? Apa jawabannya? Apa? Oke, transport museum. Ya. Kemudian what are the girl wearing? Nah, ini paling penting. What are the girl wearing? Apa yang the girl? Kalau the girl itu otomatis perempuan dewasa, ya. Bukan anak kecil ini, tapi perempuan dewasa. Berarti apa yang dia pakai? Red t-shirt and then blue trouser and yellow shoes, ya. Kemudian ada lagi, what is the man holding? Apa yang laki-laki itu pegang? Apa di sini? Ya, the camera, ya. Dia memegang sebuah kamera. Begitu, ya. Ini untuk apa sih mereka? Untuk apa mereka ini? Untuk menghabiskan holiday-nya, ya. The Great Holiday ingin memberikan hadiah buat anak-anaknya, liburannya menyenangkan. Nah, di sini the keyword of lesson 1 apa? Yaitu great, perasaan, ya. Perasaan. Intinya ada kata great. Bisa sudah meramu nih, nanti udah meramu item-itemnya untuk memahami bahwa kegiatan great itu atau ekspresi itu seperti apa, ya. Sudah meramu karena memang di lesson 1 itu tidak jauh dari kata itu, dari holiday. Apa sih feedbacknya holiday itu seperti apa? Apakah menyenangkan atau membosankan atau misalkan gak ada perasaan apapun, ya. Kita lihat. Nah, di sini the synonym of great is happy, kemudian awesome, kemudian good, kemudian fun, kemudian excellent, kemudian okay. Nanti kalau ditanya how was your holiday? Karena di sini udah kata great, anak-anak bisa menjawab dengan istilah kata yang lain
Misalkan kalau menjawab happy, it was happy, atau it was fun, it was okay. Ya, I had a fun holiday. Ya, boleh karena ini artinya sama, dari pengertian great itu sama ke sini artinya. Ya. Oke, next. How about the antonym of great? Nih, di sini sudah membuat 6 item juga sama. Ini kata-katanya sengaja misalnya dibikin sebetulnya yang banyak, arti yang lebih lagi, tapi ini dipahamkan dengan kata anak-anak yang bisa memahami, yakin belum paham ya, udah sedikit karena ini udah kata-katanya udah sering didengar ya. Apa? Boring. Kemudian apa lagi? Poor. Kemudian sad. Kemudian awful. Kemudian bad. Dan terakhir ini adalah tiring. Ya, ini adalah antonim atau kebalikan dari kata great. Nanti misalkan it was bad, I had a sad holiday, sangat menyedihkan holidaynya. Misalkan it was boring, I had a boring holiday. Ya, sama, jadi intinya penggunaannya sama artinya, jadi ini the antonym of great. Ya, oke, next. Nah, di sini Miss Lily sudah membuat aturan-aturannya dalam pengerjaan buku. Ya, look the instructions or guidelines here. Anak-anak perhatikan worksheetnya, perhatikan pengerjaannya ya. Look the instruction or guideline here. Ini penting. Kenapa? Biar tidak banyak pertanyaan kembali. Ini sudah jelas di sini. Apa? Harus seperti apa? First, scan each page on your book at home. Jadi, kalau ada barcode yang di bukunya scan me, berarti anak-anak harus di-scan dulu, baru bisa mengerjakan bukunya. Ya. Kemudian, fill the blank based on the record. Isiannya itu sesuai dengan record yang sudah dibuka tadi, scan me. Ya. Oke. Kemudian nih, write your work step by step on your book. Ya, tulis pekerjaanmu sedikit demi sedikit, step by step di bukumu. Ini karena memang ini di 2 pekan, Kak. Ini 2 pekan jadi 1 pertemuan kan, karena misalnya pengen nanti anak-anak bisa liburannya diisi ya. Bukan nggak boleh, karena anak-anak hari ini ada sesuatu yang harus anak kejar. Apa? Materinya jangan sampai terputus karena libur. Karena ini masih hari di weekday ya. Maaf bisa mengganggu ya, karena memang insya Allah ini udah di create semaksimal mungkin ya. Oke, next. Kemudian ini harapannya, I believe you can do it by yourself. Bisnis yakin anak-anak bisa mengerjakan ini dengan sendirinya. Kemudian kalau misalkan udah selesai, boleh nggak misalnya bertanya sama orang tua? Boleh, tapi the first word ya, pertama anak-anak mengerjakannya, tolong kerjakan sendiri dulu. Nanti boleh, misalnya boleh minta bantuan, boleh ask your parents, ask your brother, ask your sister, boleh bertanya, atau ask your teacher boleh, atau ask your me boleh ya, boleh, tapi anak-anak kerjakan dulu. Ini udah atur ya, udah disusun step by stepnya biar anak paham ya. Oke, bismillah, pasti bisa. Kemudian nih ada homeworknya. Apa homeworknya? Ini homeworknya udah misalnya pangkas menjadi 2 ya. Nih, for this week, ingat, untuk minggu ini, do the lesson 1 on page 4, 8, and 11. Ingat ya, hanya 3 halaman ini. Misalnya banyak enggak sedikit ya, cuma sedikit, tapi apa? Sedikit-sedikit anak mengerjakannya ya. Ini waktunya kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya paling telat
karena hari Kamis paling telat Senin, ya. Pokoknya Miss kalau untuk pengumpulan tugas paling telat Senin, ya. Biar nanti Miss bisa melihat sejauh mana anak bisa mengerjakan. Oke, for this week. Nah, ini ingat ya, untuk minggu sekarang, pekan sekarang, anak-anak kerjakan halaman 4, halaman 8, dan halaman 11, ya. Kemudian, for 1 week ago, do lesson 1 on page 14 until 16. Ya, anak-anak untuk minggu depannya, karena kita libur, bisa harapkan anak bisa mengerjakan bahasa Inggris juga ya. Karena kita jangan sampai ketinggalan waktunya ya. Halaman 14 sampai dengan halaman 16. Bisa di situ halaman 16 ada yang di translate, boleh nggak di translate? Boleh, silakan. Kalau boleh nggak apa-apa. Karena itu sebetulnya jumble word ya. Nggak harus diterjemahkan, tapi untuk mengisinya anak-anak harus paham word by wordnya. Dengan cara apa ya, wayahna punten anak-anak belajar mencari kosakatanya. Ya, libur pasti libur, tapi kita enjoy liburnya ya, maksimalkan. Gak apa-apa, karena memang waktunya kita kelas 6 itu bukan waktunya santai. Ini the final decisionnya anak-anak sekolah di SD di kelas 6, ya. Apakah masa aktifnya bertambah atau cukup masa aktifnya cukup di kelas 6 aja setahun sekarang, atau mungkin di 2 kali kan? Enggak kan ya. Ya harapannya insya Allah lah pasti bisa ya. Oke, nih apa katanya, bisa tulis apa di sini? Please enjoy your works. Please enjoy your works. Apa katanya? Anak-anak kerjakan dengan pekerjaan dengan enjoy, dengan semaksimal mungkin, dengan menyenangkan mungkin ya. Kemudian, and thank you for your watching this video. Hope you find the main idea of this video. Okay, and see you next week. See you next video. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much ya. Oke, alhamdulillah, saya alhamdulillah di akhir pembelajaran kali ini mudah-mudahan anak-anak bisa paham, bisa mengerti, bisa mengerjakan PR-PR-nya dengan semaksimal mungkin. Maaf kalau bisa banyak kekurangan, karena kita sama-sama belajar ya. Di suasana seperti ini kita sama-sama belajar. Miss juga belajar, anak-anak juga belajar, semua juga belajar. Belajar apa? Belajar menikmati apapun yang ada hari ini. Ya, saya yakin anak pada bisa. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.